Ada di dalam bentengan istana, bagian belakang sebelah Perwira barat. Kalinggapura. Akan memang benar. Kata prajurit yang melihat, mereka melarikan raket ke arah barat. Pokoknya tuan-tuan harus bisa menemukan kembali Raka Panzer. Kisah ini dimulai ketika sang para pendekar tua berkumpul di suatu tempat yang ada di hutan, yang mana mereka pun mencari akan kawannya yang bedai tahan oleh sang Prabu Angling Dharma dan patinya yang bernama lengkap adalah Patih Batik Madrim. Pada waktu itu, mereka diberitahu bahwa sang pemimpin mereka itu ditangkap dan menuju ke arah kerajaan Malwapati. Diutuslah Citra Gencing dan sahabatnya ke sana dan mereka pun meninggalkan akan mereka untuk mulai misi untuk membebaskan salah satu dari anak buah pemimpin dari Giriwara. Wajah dan Ganggadara. Ayo. Kau tanyalah. Ya. Siapa kamu sebenarnya? Hamba. Kemudian sang Prabu Angling Dharma dan patinya sang Patih Batik Madrim pun menginterogasi akan sang penjahat salah satu pemimpin dari penjahat tersebut, sehingga ia pun sangat-sangatlah mengakui akan siapa pemimpin sesungguhnya. Karena ia ketakutan menghadapi kebesaran sang raja dan patih dari Malwapati sehingga ia mengakui akan perbuatannya disuruh sang penjahat pemimpin yang mana ia pun sangat-sangatlah kelelahan karena terus digantung dan tidak bisa lagi untuk berkata apa-apa. Apa yang Dinda Dewi katakan memang benar. Semua kejadian di sini memang ulah Giriwara yang ingin merebut Kalinggapura. Kanda, paling tidak saya harus berterima kasih kepada Giriwara. Di tempat lain di keraton, sang permaisuri dan rajanya yang bernama lengkap adalah Angling Dharma. Di sana kebetulan ada perempuan yang mana ia adalah Galuh Parwati anak dari sang Ki Empu Mahashura, yang mana ia pun sangat-sangatlah memperhatikan akan keduanya dan lagi ketika ia memperhatikan keduanya bermesraan bedai hadapannya ia sedikit iri namun ia menahan akan hasratnya dan berbicara kepada sang Prabu Angling Dharma, juga menceritakan tentang kekasihnya di Kalinggapura yakni Suliwa. Ia sang Raja Malwapati itu menceritakan juga bahwasanya para penjahat tersebut sesuai dengan dugaan sang permaisuri bahwasanya sang penjahat itu sengaja menciptakan kekacauan di Malwapati untuk supaya Angling Dharma pergi dari negeri Kalinggapura dan memperlancar akan misi mereka untuk menguasai akan negeri Kalinggapura. Ini memang lebih mencintai kependekaran daripada sebagai seorang prabu. Kami bertemu dan kemudian berjodoh pun ketika Kanda Prabu berkelana sebagai seorang pendekar. Mudah-mudahan ini bukan bahasa lain untuk melarang Kanda membela Kakang Prabu Darmasunu yang sedang diguncang pemberontakan. Tentu saja tidak. Asal... Apa? Asal Kanda Prabu selalu ingat bahwa saya masih cukup muda untuk terlalu lama ditinggal. Gusti Prabu. Ada apa, Lu? Izinkan hamba ikut ke Kalinggapura. Kakang Suliwa pun sedang berada di sana. Dia ingin menjadi tabib di negeri itu. Boleh. Kamu pun lebih suka menjadi pendekar
daripada hidup sebagai wanita di Kaputren, Galuh. Duduk. Bilang saja di mana. Di siang harinya Citra Gencing dan sahabatnya sedang berjalan di kota Raja Malwapati. Mereka berdua sedang makan-makan dan mengumpulkan akan informasi untuk membebaskan sang pemimpin para penjahat yang sedang ditahan. Citra Gencing menanyakan akan keberadaan penjara yang mana di sana mereka mendapatkan informasi tentang penjara yang ada di dalam kota raja itu sendiri. Setelah mereka mendapatkan akan informasi tentang penjara tersebut, maka mereka pun menyuruh pergi akan seorang warga tersebut. Oleh karenanya sang Citra Gencing dan sahabatnya menyusun akan rencananya untuk membebaskan sang pemimpin para penjahat tersebut, untuk membebaskannya pada malam harinya. Kecuali beberapa pekan yang lalu, memang ada sedikit gangguan rampok di perbatasan. Nah, kan? Ternyata kecurigaanku punya alasan. Tapi setahu saya, penjara Malwapati itu selalu kosong, Tuan. Oh iya, paling-paling ada satu orang yang kemarin ditangkap oleh Gusti Patih Batik Madrim. Penjaranya ada di luar kota, kan? Biasanya penjara di setiap kota raja selalu ditempatkan di luar kota. Meski sebenarnya itu sangat berbahaya. Ya, bahaya itu. Tapi di sini lain, Tuan. Penjaranya ada di dalam bentengan istana bagian belakang sebelah barat. Benar-benar aneh kota ini. Sudah, sana pergi. Saya tidak tahu, Tuan. Dari dulu memang begitu. Benar saja sang penjahat-penjahat itu Citra Gencing dan sahabatnya menyusup ke dalam lingkungan penjara dan mengalahkan musuhnya dengan sekali tebas. Mereka pun masuk ke dalam bilik penjara dan membebaskan akan sang pemimpin sahabatnya tersebut. Oleh karenanya mereka pun mengeluarkan akan kesaktiannya untuk membobol besi penjara tersebut, sehingga ia dapat dibebaskan. Namun tidak semudah itu untuk kabur. Rupanya, sang patih dari Malwapati mengetahui akan aksinya sehingga ia menghadang nya di luar dan bertarung dengan gagahnya. Sang Patih Batik Madrim pun sangat-sangat marah ketika diadu tandingkan dengan kakek tua pemilik ajian Raden Subali itu. Inilah yang terjadi ketika sang Patih Batik Madrim marah, ia mengeluarkan kesaktiannya sejadi-jadinya sehingga ini yang akan terjadi. Ketika ia mengeluarkan akan jurus dengan sejadi-jadinya, ia adalah sang penjahat terkejut. Ketika Batik Madrim menggunakan ajian Triwikrama mengubahnya menjadi raksasa dan mengamuk hingga sang penjahat itu terpental jauh dari tempatnya dengan amukan sang Patih Batik Madrim. Jangan banyak bicara, Raki. Cepat ikut kami.
Siapa kalian? Bajra genimu masih kurang panas di sana. Kakang Madrim, hentikan kemarahanmu. Kakang Madrim, hentikan kemarahanmu. Pendekar sewaan Giriwara benar-benar lancang. Berani memasuki kawasan kita dan membebaskan Rakai Pancar. Bukankah itu hal yang wajar? Mereka menyewa orang untuk membebaskan rekannya. Kenapa Kanda harus Triwikrama? Dinda Prabu, siapapun yang berani melecehkan Malawapati harus diberi pelajaran. Harus. Bahwa di sini adalah gudangnya orang-orang sakti. Saya kira hanya Betara Wisnu saja yang bisa melakukan Triwikrama. Ternyata... Kalau orang itu juga membela Kalinggapura, lebih baik saya mengurungkan diri membantu Giriwara. Loh, itu tadi Pati Malwapati. Kata orang dia memang lebih sakti dari Prabu Anglingdarma. Mudah-mudahan dia tidak ikut ke Kalinggapura. Karena saya dengar, dari dulu semua urusan pemerintahan dialah yang pegang. Sedangkan Prabu Anglingdarma itu lebih suka berkelana sebagai pendekar. Oh,